gua ke stigmakan ke sekarang. Nah sekarang ketika udah si WTC kejadian nih, kita kan pakai reinforced door kan, itu kan agak semua oleh dari dalam, dari luar bisa, tapi dengan refleks yang dia buka atau dari dalam. Iya. Nggak bisa dibuka dari luar, nggak bisa. Jadi hasil sekarang itu isolated banget kerjanya pilot itu. Nah, itu yang bikin dia harus rekam pilot dan ketika di dalam nggak ada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Peci mana peci? Alhamdulillah ya Allah. Oh, ini kita buat podcast lagi, balik lagi bersama saya Nanto. Gua Gilang. Terori. Penonton! Belanja ke mana apa? Kakak. Gitu dong. Penontonnya nggak jauh. Penontonnya emang Parah. Ini mainan handphone positif. penonton! Cakep! Langsung semangat tuh dia. Iya. Nah, sore ini kita mau bahas apa nih, Lang? Kemarin sih bilang bahas mau mainan cowok. Mainan cowok. Oh, mainan cowok. Jadi kita udah pernah bahas. Udah. Ini mainan-mainan ini. Gua nggak ada tapi. Enggak emang Lalu gua belum temen. belum berteman. Oh. Lu kan milih-milih. Iya. Lu milih-milih. Iya. Lu milih-milih. Sedih jadi gua. Itu bahas mainan-mainan ini. Tapi kan bukan mainan. Ini koleksi. Koleksi. Oh iya iya. Koleksi Itu koleksi lu yang lain juga kan koleksi. Iya iya iya. Nah, yang menurut lo mainan cowok itu seperti apa sih, Rik? Yang menurut lo? Oh menurut gua kan pilot, jadi mainan gua pesawat. Nanto udah ngerti ya Nanto ya. Jadi mainan pesawat. Kalau pilot mainnya pesawat. Masa bukan mainan dong itu pekerjaan. Pasti main berbahaya banget ya. Jadi kalau pilot terbang dulu bermain. Yang mainnya pesawat. Nih makan nih. Pramuka hari ini makan. Itu di belakang penontonnya agak kurang kondusif ya. Mereka udah di sini loh, Pak. Udah di sini. Jadi menurut lo itu mainan cowok itu seperti apa menurut lo? Mainan cowok tuh motor. Bu, Main motor. orang kaya berarti ya? Terus main golf. Orang kaya. Orang kaya juga. Olahraga itu. Oh itu olahraga ya. Hobi. Hobi. Mainan Mainan. berarti Zaman dulu kecil lah, zaman dulu kecil cowok main apa aja. Kita mainan tuh. dildo. Ah. Itu Gua kalau cewek. Oh iya. Cewek link. Oh cewek link. Apa ya? Gua nggak suka main sih dari dulu. Gua orangnya suka. Ya lu maksudnya lu kecil di karantina. Di karantina. Maksudnya kalau waktu lu kecil tuh maksudnya kayak mainan Kenapa? cowok apa? Mobil-mobilan kayak Iya, apa kayak gundu kayak kelereng, gambaran. Mobil-mobilan udah bisa gue beli waktu itu. Jadi sama bokap gue cuma kayu di pantai. Ya, itu mainan kan? Itu mainan kan? Itu mainan ya? Iya. Gua pakai sendal jepit dibolongin dibikin Dikasih- bulat gitu ya. Iya. Mainan. Jadi Bener, roda. salah gue selama ini berarti. Lu kira apaan itu? Belakang gue mainnya kayak itu soalnya. Yang mana? Waduh, yang ada rodanya kan dulu nggak Iya. kayu doang kalau dulu. Iya, enggak menurut lu kalau itu bukan mainan itu apa? Itu tahan. Nggak, ya itu. Kalau nanti bilang main apa? Zaman lu kecil, zaman lu main apa? Oh itu, apa tuh yang kayu diginin? Petak. Iya, apa itu namanya? Kotak lele. Apaan petak? Ada bener. Ada, bener. Beda-beda namanya. Gue di Aceh sih dulu ya. Di Aceh namanya apa ya? Boga. Refleks banget ya penontonnya itu yang Coba mana? dong. Mereka nggak mau cara sama. Iya. Mereka nggak mau tapi saudaranya cepet. Belum ya? Gimana kalau kamera kita ada gede? Gede dia tuh. Lu pakai kayu itu yang petak itu ya? Di tempat lu berarti? Nah, tempat gua. Di Aceh ya berarti? Lu bukan orang Padang berarti di dong? Aceh. Jadi ceritanya panjang. Gue lahir di Padang, terus gue tinggal di Aceh, gede sampai SD di Aceh. Nah di Aceh mainannya Berarti kuat dong agama lo ya? Kan Aceh maksudnya selalu ngikutin. Syariah. oh iya. Ya kan? Syariah. Jadi kalau main bismillah ya. Lu bener kan? Lu iya bener. Ya kita ikutin syariah.
Mau pakai sarung sama peci kok main. Ganja kan? Udah dibilangin nggak sensor ya? Enggak, emang ada sensor. Enggak. Apa-apa. Nggak boleh. Nah. Itu aja sih gue yang gue inget. Cuma lu main itu doang dalam seumur hidup lu waktu kecil. Lu nggak punya teman atau gimana sih? Ada di Bundu kan biasanya musiman tuh. Cerita kayak gimana ya? Biasanya kan musiman tuh ada main apa? Layangan, main. Oh dia, masa event kecil gue kurang event main bahagia kayak gitu. benteng atau main. Ya. Ya kan banyak Masa benteng. kecil gue kurang bahagia, jadi gue nggak ngerti gue main apa dulu ya? Pasti. Pantesan sekarang buka jualan tuh mainannya ya. Kode lagi. Permain lagi gitu. Ya kan di namanya daerah ya, jadi mainan terbatas. Oh gitu. Jadi mainan anak kampung nggak sih lagi? Oke, sekarang itu kalau waktu kecil. Sekarang kalau mainannya mursi, Ya udah, emang nggak gantian kalau gue emang gantian. Nah terus kalau sekarang mainan lu udah dewasa ini lu main apa? Maksudnya lu main mobil-mobilan kayak apa? main bola, kayak apa? Karena sulit ya. Kok sulit? Gue nggak suka main soalnya. Oh. Gimana ya ini? Dia nggak suka main deh, Di. Ada seriusin aja. Main motor tuh bukan main ya? Hah? Motoran tuh bukan main? Hobi. Itu hobi juga? Iya, mainan. Di rumah mainan dewasa. Gak ada mainan di rumah juga, nggak ada mainan. Game juga gue nggak suka. Terus main apa lagi? Nggak ada. Enggak ada. Nggak hobi main. Berarti kalau nggak hobi- mahal kali ya. Jadi nggak. Berarti kalau hobi motor, Motor, golf. apa lagi? Selain motor, golf. Gak usah, permen. Udah, kebanyakan permen sakit gula lu ntar. Gula lu naik. Gula lu naik udah. Jangan. Main apa ya? Iya. Kok gue susah ya kalau lagi mainan? Enggak, maksudnya selain motor sama golf apa yang lu lakuin gitu maksudnya? Sehari-hari. Apa? Di? Oh, nonton bioskop. Nonton Itu nggak main kan, bukan mainan. Dilakuin sehari-hari. Iya. Misalnya apa kegiatan lu? Kegiatan. Kalau lu nggak suka main, jadi kan jadi gua- pertanyaan. Bener-bener. Bebas sumur apa kek? Kalau pagi kan bangun sholat subuh dulu. Wah, terlalu lempeng. Terlalu lempeng tiba-tiba. Mainan kan? Enggak, gue emang dari dulu nggak hobi main. Mungkin karena nggak dibiasain orang tua gue ya. Maksudnya orang tua gue nggak pernah ngasih mainan-mainan gitu. Bener-bener nggak ada. Jadi kayak game apa anak-anak? Game Boy. Game Boy. Itu Nggak nggak ada. dibeliin. Hmm. Terus mainan apa lagi yang ngetren-ngetren zaman-zaman itu nggak ada. Emang ketika dewasa gue kurang bergaul dalam permainan. Makanya sekarang jadinya. Makanya jangan sendiri-sendiri kalau pergi. Tahu. Iya benar. Kalau main itu pasti berkelompok. Berkelompok, soalnya. rame-rame. Kalau sendiri itu namanya Nah, itu dia. Ninja. lari gila. Iya. Iya. Ya gitu lah. Iya. Makanya gue justru belajar dari Kokonato nih mainan-mainan gini. Ini nggak bisa dimainin. Nggak bisa dimainin. Nggak bisa dimainin. Ini Kalau kalau di sini yang bisa dimainin apa? Di podcast yang sebelumnya apa? Ada orang apa Konan? Yang menyembah kayak jadi seperti menganggap ini anak gitu. oh, gumantong. Kalau itu gumantong di Thailand tapi Jadi dianggap itu anak dia gitu. itu dianggap dia anak dia. Jadi anak ambar lah intinya. Jadi kalau di Thailand Maksudnya itu Ambar punya anak. enggak. Maksudnya Ambar. Ambar itu maksudnya Ambar. anak yang udah meninggal, roh Oh. layangan dimasukin ke. Tolong fokus. Mata fokus ke saya. Tolong. Lagi gelap kok gambar. Iya aja. Lagi gelap itu gambarnya. Tolong fokus ke saya. Oh gitu. Iya, jadi itu anak ambar. Oh, Jadi ambar. rohnya dimasukkan apa namanya ke dalam boneka. Tapi itu kepercayaan. Itu kepercayaan. Oh. Kayak gini-gini bonekanya. Bisa. Oh. Itu ada yang mau diomongin? Enggak, boneka saya beda soalnya di rumah. Oh. Di rumah ada boneka. Dimasukin juga saya beda. Yang pernah ditiup ya? Bisa niup. Enggak. Itu perlu dicas berarti ya. Itu pakai baterai. Inflatable. Nggak tahu. Ya. Terus main apa lagi? Enggak. Kita kan cuma nanya. Kok kayaknya agak grogi gitu ya? Tahu. Hah?
Derori Iya, dia udah nggak biasa masuk podcast. nggak pernah masuk podcast ya. Iya. Kalau tadi kata siapa? Gagap kan depan kamera. Kata anak gua aja, papi kan gagap ke depan kamera. Ini ada kamera nggak sih? Nggak ada sih, lagi gelap tadi kameranya. Lu apa Conan? Zaman lu kecil? Zaman gua kecil biasa Kelereng. Ya, Kelereng. ganti tuh. gambaran, ya kan? Gambaran. Lu gede di Jakarta tuh? Gede Jakarta udah. Gambaran. Kapan aja sih biasanya main? Paling kelereng, gambaran, terus udah gitu dari kayu itu yang bener kayak teror itu. Gitu, Dari sebelah sebenarnya itu apa ya? di sini mainnya. Gua nggak tahu ya mobil-mobilan yang didorong-dorong gitu. Wah lari gitu udah kayak. Ada yang pakai kulit jeruk tuh ya. Nah iya, Emang ini iya? kucur. Iya. Itu bukannya di Bali nggak Pak Jeruk? Jeruknya jeruk. Oh, jeruknya jeruk Bali. Harus Iya, main kira di di Bali. Bali. Bukan yang di Enggak. yang jeruk itu bukan yang di dekat Cibahok. Jeruk purut. Kuburan. Daerahnya. Daerahnya asal kuburan. Nggak masuk kuburan. Nggak kuburan. Enggak. Nama daerah jeruk purut. Kalau daerah jeruk kuburan. Salah gua berarti. Lagi-lagi ya laki-laki yang salah terus. Nah lu keluar masuk dulu nah. Gue jemput pemeran utama. Mulai merasa nyaman nggak? Masih Masih ya? Sejauh ini masih ya. Soalnya permennya jauh. Mau disuruh duduk sini aja? Oh iya, Mas mau Disuruh dulu. duduk sini. Kasih makan dulu dah. Kasih makan dulu. Makan dulu. Disuruh duduk. Kasih makan dulu, biar ada energi, terus nembaknya der gitu. Pas kan nembaknya kan? Kok mulai keringetan ya? Dingin loh padahal di sini. Agak gerah ya. yang- Oh, udah nggak gelap kameranya, pantesan. Wangi banget. Apalagi Conan? Itu yang bambu tuh apa sih namanya? Bukan baru kayak kayu ya. Aduh, kalau yang main di sekolahan tuh yang terus dilempar sampai buah, kalau sampai kena itu habis. Pasti Bukan Oh, kayak pasti iya kan gue kita tahu. mukul, apa Kalau sih? gue dulu zaman gue kecil namanya gebokan aja. bola gebok. Gebokan kan? Nah, itu gua main tuh dulu tapi di Bola sekolahan. tenis. Kalau Gitu, Gua bola nggak tenis. mau tuh. Kalau nggak galaksin. Galaxin juga gue kalau di Jakarta tuh. Iya, di Aceh. Di Madiun nggak ada tuh. Gue main sama Hidup tuh Madiun nggak ada tuh Galaxin. Dia di mana sih gede ya? Belum sampai ke gua kan? Belum nyampe ya. Jangan kap. Belum sampai ke gua. Sebenarnya podcast hari ini lebih cocok emang kalau mainan anak-anak si Medi. Kalau Medi kan lagi nggak bisa. Ya, tapi kan makanya ini kan berdasarkan pengalaman aja masing-masing. Ya, kayak kalau kayak gambaran tuh kan ngoleksi tuh kan belinya yang gede tuh, yang gede terus gunting-guntingin tuh. Tapi kan nggak, Kartu. iya gambar kartu gambar gitu. Superhero biasanya. Tapi kan setiap beli nggak bisa milih harus maunya apa aja kan, Iya. karena dapetnya Selembar. selembar. Lu guntingin atu-atu terus. Yang ini superhero-nya Batman, yang ini Superman gitu. Bak gitu ntar Siapa yang jatuhnya Yang nutup itu iya, yang kalah. itu kalah. Gua Happy ya, zaman kita dulu. Happy. Sekarang mah Kayaknya nggak ngeliat. mana ada. Main begini. Kayak gadget. ya. Masa HP diginiin. HP-nya gitu. Sekarang mainannya iya, sekarang mainannya kan tinggal lihat handphone, Iya. tinggal pencet, Gak seru sih sebenarnya. janjian langsung kan ketemu gitu. Nggak seru. Anjir. Jangan jadi baju. Kamera sini aja lah. Ada aplikasinya itu. Ada aplikasinya. Lu belokin lu, jangan yang gitu. Aplikasinya gua mauin pernah nyoba waktu itu. Apaan tuh? Hah? Apaan? Nggak boleh lah. Aplikasi itu harus disensor. Ya Ling ya? Apa tuh? Yang waktu itu pernah kita nyoba mainan cowok. Aplikasi katanya. Aduh gini. Ojek. Wah nyebut lagi. Beli rokok. Buat data. Kotaknya doang, kotak rokok ya? Apaan lagi? Jadi seru nih kayak di sini nih. Kayak gue waktu kecil cuma itu aja, paling main gundu. Gue main Tapi berarti kasti. gundu itu ada dari ujung ke ujung ya? Iya. Aceh juga dari gundu. Flaring. Tapi anak zaman sekarang kan nggak ngerti bahkan mungkin cara mainnya. Harus gambar dulu tuh segitiga di tanah, Ngapain tuh? ya kan? Biliar. Iya kan? Ya kan gambar atau kode orangnya banyak plusnya isi 2, ya kan? Yang pas kecil gue berarti kurang bahagia. Masa? Di Aceh kayaknya mainan-mainan kayak gitu tuh kurang banget ya? Nggak Gue tahu kenapa? Sekarang bahagia. Berat pertanyaannya. Loh, kok tinggal di sana? Banyak yang mau nanya sama bahagia nggak sih? Alhamdulillah saya bahagia sekarang. Kurang tahu kan? Nggak sejak banyak mainan-mainan dari ini saya lebih bahagia. Apa tuh?
Main kelereng. Baru sekarang mainnya? Iya. Baru sekarang mainnya? Mau gambar di mana? Di karpet gambarnya? Atau di lantai rumah lu gambar pakai karpet? Ketemuan dulu lah. Oh, ketemu. Tapi mungkin masalah mainan udah nggak bisa dijawab sama Rory lagi kayaknya ya. Kita bahas yang masalah lain lagi lah ya. Mungkin aktivitas apa yang lu suka gitu kan. Hobi. Kayak lu motoran tuh dari kapan? Iya. Golf tuh kenapa lu suka Nah, golf? kenapa lu harus motoran? Apa yang lu cari dari motoran itu gitu? Ya kan? Bolopannya aja langsung. Kayaknya motoran dulu yang pertama. Lu enggak kan, lu? Kan zaman dulu banget. Enggak, ini kan kenapa kita Kita bisa nanya lu nih, hobi motoran, kita nanya, lu motor dari kapan? Nanti juga akan ke sini. Ini mainan ini. Motoran. Motoran sejak beli motor ya. Kalau nggak beli motor nggak bisa motoran. Iya, sejak kapan? Maksudnya kenapa akhirnya lu suka gitu? Ini juga kenapa ya? Iya kan? Karena kan kalau pikir-pikir ya, kayak makin sini makanya kayak gue juga jarang motoran, capek, panas, harus pagi karena kalau siang dikit macet. Iya. Iya kan? Terus kalau touring juga kita jauh-jauh kan kita nggak pernah city riding kan jarang banget kan cemen banget kalau yang naik motor-motoran itu city riding apaan itu? Cuma ngerusuh, rame-rame. Iya kayak gitu. Beraninya rame-rame. Gitu doang. Kalau gue kayaknya gara-gara dulu nggak boleh beli motor kali ya. Sama siapa? Sama bapak gua. Oh. Ya itu Iya, rata-rata maksudnya. gitu sih. Iya kan jadi kayak Iya. wah Gua ntar juga gua gitu sih. kalau ada duit nih gua beli motor. Alhamdulillah masih nyicil. Beli sih. Sama. Makanya saya tanya, Bapak bahagia nggak? Ada yang perlu disampaikan nggak? Hah? Siapa tahu mumpung di sini. Mati besok. Jangan kan besok, pulang ke rumah. Mati. Gimana tadi videonya? Coba lihat. Gitu gimana? Mama Dede mana Mama Dede? Cerita. Oh curhat. Bahagia lah. Udah berapa tahun itu motor? Baru ya 2 tahunan lah, 2 tahunan. Awalnya Oh, coba-coba. Tapi ini apakah ada pengalaman yang bagus atau yang kurang bagus gitu Iya, paling selama ya, motoran sama paling Rory? ya. tapi gue dulu awal motoran gue nyewa motor loh sampai nyewa motor gue sampai segitu pengennya nggak boleh beli motor sama Oh, gue ingat, lu nyewa motor iya X-Max yang di Bali itu yang lu nikung. iya Ada gua itu. di Bali kan Itu sendiri. di Bali kan gue nyewa Itu sendiri, waktu awalnya nyewa. iya lama-lama Punya. iya Enggak, waktu jatuh itu lu kita masih ngomongin motor kan Iya, waktu motor itu lu sendiri lagi jatuh lagi lingkungan ada pasir jatuh buat masih ada kayaknya nih Itu sendiri apa ramean? sendiri Sendiri. itu ada yang dibeli Tadi kita udah makan Don. Tapi si Dadi waktu itu nggak ikut. di Bali belum kenal dia Oh, belum kenal. kan Itu kita awal-awal juga kalau tuh. terbang kan suka ngeron Si Dadi kayaknya agak diem aja ya kalau gue tanya. karena dia nggak di sini gue tahu dia di sini baru tanya dia Loh, yang lain nyawa semua. Iya. iya kadang-kadang suka kalau ngeron nginep gitu kan terbang nginep di mana dia suka nyewa motor karena di rumah nggak ada motor kan wah enak nih terus sampai Lu mah di Bali doang kali nyawa motor. Enggak juga. Kota lain itu. Ambon nyewa terus pokoknya Surabaya ngapain ya Nah, iya kan. Kan yang bilang setiap nginep oh, iya. jadi. Yang nginep ya salah emang di sini harus ngomong harus hati-hati ya iya Mau nggak hati-hati banget? Hah? Mau nggak hati-hati nih? Udah jalan tuh kameranya. oh, jangan Udah. jadi ngomongin motor masih ya Masih. Seputar motor. ya udah terus nyewa akhirnya lama-lama suka enggak tadi yang tadi awal ya Gimana sih? habis itu ya ya udah gitu lah Kalau lo kan awal motoran kan sebelum kita ketemu juga kan lo udah motor kan? Iya, cuma kalau dulu kan emang benar kata Rory kayaknya pengen punya motor itu Cita-cita cowok banget ya, cita kayaknya. cowok banget gitu. Gua pertama kali dibeliin motor sama bokap gua Tiger 2000. dibeliin Baik bener. Belanja ke Tanah Abang. Udah sampai situ doang. Belum selesai belanja ya soalnya. Jangan dilanjutin. Masih banyak yang masih dibelanjain. Jadi pertama kali gua dibeliin Tiger 2000 lagi hot-hotnya. Tiger kalau kita bilang tiger Iya. titit gergaji Halo. tiger Terus baru 2 minggu lah gua pakai kayak. Dulu itu masih zaman Laserdisc. Kita nyewa Laserdisc. serius apa sih
Ya udah terusin. Taruh lu lahir tahun berapa sih? Laserdisc ya tahu? Apa nih mah? Ada tiba-tiba cuma beda 2 tahun sama gua. Lu nggak ngomong ya itu gue nyewa laserdisc, gue taruh motor parkir di depan gitu kan, gue milih film-film udah selesai pas gue keluar motornya udah nggak ada. Anjir, serius lu? Serius? Malingan. Tiger. Berapa lama tuh? Baru 2 minggu gue pakai. Hilang, sedih langsung gue. Waktu itu punya Tiger baru. Jual murah. Terus kan dapet Tiger waktu murah. Iya. Nah dari situ udah akhirnya bokap gue nggak beliin motor lagi. Terus pengen. Alhamdulillah ada kerjaan, ada rezeki yang dari Allah, ya kan. Amin. Dapat akhirnya beliin motor. Apa motor pertama lu? Ducati. Itu bukan rezeki itu, Pak. Bener dong. Rezeki. Ada rezeki orang beda. Itu lagi di mana sih? Kan dia udah di sini. Iya, beda nasib ternyata. Iya. Gue beli beat waktu itu habis dapet rezeki. Rezeki orang beda-beda, hasil kerja kan mungkin nabung dulu nggak mau beli motor ini, punya duit beli motor ini. Jadi gue tabung, akhirnya dapat rezeki gue beli Ducati. Dia tuh udah berapa kali begitu? Dia pertama kali Waktu itu. Waktu itu Ducati, nggak lama sebulan gue dapat rezeki lagi, gue beli lagi KS. Kok sedih ya? Kan pertama beat, kedua cuman Forza. Ini cerita gimana nih? Beda nasib kayaknya. Itu. Iya. Dan akhirnya gue udah itu, ya udah. Tapi gua berapa begitu tuh? 2000 berapa ya? 11. Ya bilang sama modelnya. 2000 itu kan 2013. Pas Tapi tamat yang SMA pro. dong. Yang Chrome, Biru keren. yang Chrome 2013. Itu. Tapi kita Ini bukan zaman SMA loh. enggak. Oh, 2013 sih buat tamat SMA waktu itu. Bukan. Gini nih, lu tahun kelahiran berapa? 87. 87 pun udah 2013 lu baru lulus SMA. Nambah 2 agak Kebetulan banget lu. Iya, agak lama emang SMA. Pantesan telat ya? Sunyi guys. Tiba-tiba nggak mau jawab. Ini Supreme nih. Oh iya. Nggak fake kan? Asli. Nggak dibayar? Nggak asli. Asli dong. Takut bungkusnya doang. Asli dong. Pertama kali motoran jauh? Ikut Silver Hawk itu lah, Palu. Oh, lu ikut jauh itu ya? Iya. Oh, ikut Dari Palu, kemana juga? Bonceng. Bali. Enggak, gua selalu Lu ke Bali? Iya. Palu Bali ya? Enggak dong. Ke Bima. Bima Bali jauh. Bima Bali. Berarti yang bareng gua. Iya bang dulu. Oh. Bima Bali. Itu udah pakai gas. Udah pakai GS. Iya. Udah pakai gas. Bima Bali. Itu pertama kali itu motoran jauh. Motoran jauh, iya. Sama gitu ya? Dia. Nah, Enggak, bukannya lebih lama lagi main motor? Enggak lah. Masuk vlog tuh duluan dia malah. Dia. Masuk duluan dia. Habis itu nggak pernah jauh lagi. Kayak dong. Dua kali. Trip itu tuh 2 kali. Cuma ya. Terus Palu Makassar ya? Iya, Palu Makassar. Palu Dia Makassar. ikut, gua enggak. Gua luar Jawa cuma Bima, Lombok, Bali itu dong. Terus Sulawesi, Kalimantan gua nggak pernah ikut. Kalau satu pulau Pangandaran ya? Iya, waktu itu kita Ya, Pangandaran. Itu udah. Tapi sisanya kalau yang Jawa waktu nggak pernah ikut ya? yang enggak belum. Solo Bali itu nggak ikut? Solo Bali. Solo Bali. Pokoknya setiap anniversary-nya Silver Hawk lah. Ya, Solo Bali itu pertama radio Jawa, habis itu baru Bima. Oh iya. Iya kan? Benar. Enak ya, jauh-jauh gitu ya. Pulau Jawa nggak enak. Pojong enak, macet. Panas terus jalannya jelek. Saat itu ya. Asumsi enaknya, nanya ini enak Iya. apa ya maksudnya? Di Balinya enak. Di Balinya enak. Di Balinya enak. Jalan Di terus. jalanannya ya. Jalanan bagus Bima. Bima bagus ke Australia Bima. jalannya. Aspal Australia soalnya. Di Bima? Di setiap aspalnya ada tulisan Made in Australia. Lucu ya. Tulisan ya. Ada Jakarta, Banten. Gitu. Ya, nggak ada kalau itu nggak ada. Menurut gua sih Bima bagus sih. Cuma ya gitu. Banyak Kuda. sapi. Apa? Ya, Bukan kuda. sapi. 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 Banyak sapi. Banyak sapi. Kuda paling bagus dari mana? Lombok. Bukan Bima ya? Udah. Bima juga.
Harusnya lo ketemu kuda, bukan ketemu Loh, sapi ini lo. udah kan nggak mungkin digembala kayak sapi nih, nggak bisa. Dia kan ya, dilepas-lepas itu kabur. Ikan. Lo tau kan? Tahu di mata deket di hati apa yo? Apa tuh? Pusar. Di mata deket di hati. Kecil nggak udah? Iya. Cuma selama lu motoran nih, gua mau nanya. Ke Lu pernah Gilang kan? Enggak ke semuanya. Oh, Ke semuanya itu yang belakang no. Ada yang ngunyah tuh enggak. Nah, Apa ya? Tahu yang mana? selama lu motoran ada pernah nggak lu ngalamin hal yang janggal atau mungkin lu pernah kecelakaan gitu Oh, amit-amit. atau apa gitu? Gua nggak ada. Kalau lu gimana? Kan lu jauh. Itu kan motor itu mah cuman beli sesuatu di mana gitu kan. Di Bali kan biasanya motor-motor bebek jatuh Terus? doang. Jatuh. Ya, mati kameranya. Ya. Terus jatuh. Jatuh. Udah. Nggak lagi cerita. Alhamdulillah lancar. Iya, iya. Lu gimana? Gue dulu ya. Enggak lah, gue nanya gitu. Gue kan waktu itu kita dari Palu kayaknya. Dari Palu, wah itu gue lagi lari. Banyak yang jatuh itu. Iya lari 80. Banyak yang jatuh. Iya, gue udah lihat tuh dari jauh tuh ada jaing kampung. Kira-kira Kalau kan kota emang gimana? Dia nggak kayak gitu. Gimana? Kan jaing kampung. Oh, jaing kota beda emang. jaing kota nggak di kota gue jarang ketemu jaing. Dalam rumah aja. Dalam rumah. Dalam rumah, Iya, ya. tapi pinggir jalan. Di jalan raya. Makanya bilang kampung. Iya, jarak-jarak kira-kira 80 meter lah dari pandangan gue ya nggak. Wah, ini jaing nih. Gue udah langsung melipir aja ke kanan, gue takut. Pas deket dia nyebrang nih, anjing nggak? Emang anjing. Keren banget tuh dia tadi. Dia nyebrang. Ya, anjing. Akhirnya kelindes sama gue. Tapi gue bablas terus. Terus gimana aja? Iya, emang Temen gue yang belakang bilang mati udah. SOP-nya gitu. Iya. Kalau Anjingnya mati. jalan. Karena kan jalan rombongan nih. Jalan Kalau rame-rame. nonton satu, jangan langsung berhenti kaget karena yang belakangnya juga Oh, belum iya, tentu iya. ini nempel. Jadi itu gue hajar, nggak lama. Kecuali di stop adat, di stop penduduk. Ya, Suruh bayar, suruh ganti rugi kayak nabrak babi, babi. nabrak Sapi. nabrak kambing. Enggak, tapi sejauh ini kalau kayak nabrak sapi, motor hancur ya? Iya. Nggak ada yang sapinya hancur. Mm-mm. Si Abu, Kita nggak tahu dalaman sapinya sih. Nggak tahu. jadi tuh Sapi. sapi lewat ya kan, ditabrak sama temen motor gue si Abu tuh. Jebret. Sapi kampung kan? Kok sapi kota nggak berubah? Mulai. Iya, tapi juga kan kota kampung. Iya. Akhirnya tabrak sama Abu. Abu nggak bisa ngelak, jatuh. Gue hajar dari belakang, jebret, belakang nempel, bak. Ya, Itu resiko riding luar kota tuh, kayak gitu. karena jalannya ya terlena jalan sih. Kenapa diem, Dek? Kayak Kan giliran abang Gilang ya, Mas, ya? mulai gerah ya, buka topi, mulai gerah. Abis keramas. Mana, Ner? Boker. Kalau hampir nabrak Hampir. di Bima. Oh, di Bima juga? Gua waktu itu jalan bertiga, rombongan depan udah lewat. Karena dulu selalu gitu tuh kebagi tiga tuh biasanya. Iya. Yang ngebut, Yang ngebut. itu yang ngebut banget mungkin di atas 160 lah gua ngebut. Even gua ngerasa gua udah ngebut. Nggak ngejar tuh mereka. Ngebut, agak ngebut, yang santai. Santai, biasa orang tua. Mm-mm. Harley. Nah, Harley malah di belakang. ada yang depan, ada yang di belakang. Harley yang aki-aki biasa di belakang. Gua biasa di belakang. Bapak gua di belakang. Iya, Bapak gua di bapaknya belakang. nih. Bapak gua di belakang. Kok bokap ikut? Ikut. Ikut. Jadi gua Naik apa namanya? Yang tiga naik trike, 3 roda. Tiga Oh, roda. tiga udah. Jadi yang depan gua, belakangnya temen gua, 2 orang nih, Reski sama si Nino. Nah, pakai itu tuh, pakai Enkom. Ya. Udah, terus awas ada sapi. Kelihatan nih sapinya banyak lah, lebih dari 5 lah. Di sisi kanan tapi, sisi kanan. Gua udah pelan nih. Tiba-tiba ada Hari dari belakang. Wih. Set, dinyalain sirine. Mok.
bubar sapinya, gue jadi ngerem mendadak. Kaget sapinya. Iya bubar lah sapinya. Si gembalanya juga bingung. Sapinya kaget. Sapi kan nggak ngerti nih dikasih sirine suruh minggir atau suruh berhenti kan. Nggak ngerti dia. Ngerti namanya sapi kota. Sapi kota. Kampung. Bubar lah dia ke tengah jalan. Hajar. Nabrak tuh. Enggak, tapi berhenti. Terus gue bilang, Om, sapinya kan nggak ngerti Om, dikasih sirine, jangan kasih sirine, bikin panik, jadi hampir tabrakan 5 motor, tapi ya nggak, alhamdulillah nggak apa-apa. Sapinya bilang apa gitu? Ya ada teman kita nih, yang sebut bilang, saja? ya ada Riko, namanya dia bilang enggak lah, gua nggak suka golf lah, itu bukan gua lah, nggak suka nge-gym itu, gua juga enggak lah, dia dulu sukanya lari kan, jogging. Iya. Ternyata sekarang jogging yang enggak, nge-gym sama golf dia. Iya. Gua golf gara-gara dari dulu sebenarnya banyak yang suka ngajak golf kan di komunitas kita pilot kan juga banyak tuh golfer gitu kan. Terus gue sih nggak demen karena mahal kali ya. Gue dari dulu konsep olahraga gue itu lo modal aqua 1 sama sepatu 300.000 lo jalan udah. Gue cuma jalan sama lari dulu, jalan sama lari itu doang. Nah terus kata bini gue cobalah golf. Gue bilang sama bini gue, kalau gue udah suka ntar mahal loh. Kata bini gue, ya udah coba aja dulu. Udah terus diving nih sama grup Konanto kan, mauling diajak segala macam. Enak juga ya. Soalnya susah banget ya golf itu. Asli golf tuh menurut gue susah banget loh. Gue kalau olahraga gue suka terus gue dalemin gitu. Soalnya kan katanya Cepet bisa. kan lawannya diri sendiri, bukan lawan temen itu lu. dia. Soalnya kalau udah ada perjanjian mau lawan Nana, itu beda. Ya. Itu permainan. Apalagi kalau udah nggak bisa tetap nantangin. Iya, itu itu konyol namanya. Konyol, emang cari mati lah intinya sih ya. Tapi Oh, gas. sulit banget naklukin golf tuh. Jadi ke setahun masih Ya karena lu di kos yang sama, dengan skill lu yang sama, belum tentu akan hasilnya yang sama. Iya. Nah itu dia. Jadi menarik di situ. Gimana kita ngalahin diri kita sendiri kan? Bisa beda-beda tiap main di event di lapangan yang sama ya. Iya. Tapi Ya. apa yang membuat lu tertarik sama golf selain lu memikirkan, wah enak nih? Susah. Gue nggak bisa ditantang kali ya. Anak motor. Motor. Baru gila mundur. Masa gue nggak bisa sih? Udah, gas terus. Kalau udah bisa main baru bosen. Tapi nggak bakal bisa orang aja sampai tua yang mainnya. Karena ya itu tadi, lapangan beda, teman main beda, suasana beda, hati beda lagi hasilnya kan. Jadi ya belajar memanage. Iya. Kayak bokap gua masih main sampai sekarang. Iya, masih manage. Yang ngajarin gua. Lu enak aja. Terus dapet. Lu enak lebih belajar driving range. Gua Lu di mana? digeret-geret di lapangan. Bukannya lu segitu ya? Kan dia dari kecil juga. Cek mental. Oh, jadi itu membuat mental lu bagus. Sampai nangis-nangis gua dulu. Sampai nangis-nangis gua. Nangisnya kenapa? Enggak. Karena dimarahin anak kelas 4 kelas 5 SD. Nggak tahu nih permainan golf seperti apa. Cuma tahu bokap gue sering pulang golf. Lu tuh kalau lu lihat pemain golf tuh, bokap gue tuh caranya suka ada yang kayak duri-duri tuh yang Oh iya. ya kan? Betul. Suka ngebantuin tuh gue ngebersihin itu pakai pisau gitu, tat. Gue ngebersihin itu. Terus lama-lama dari mana sih? Kok pulangnya maghrib? Terus gue gini akhirnya Oh gimana sih? Oh golf pagi pulang maghrib gitu maksudnya? nggak mungkin kalau bapak gue berangkat pagi golf pulang maghrib, nggak mungkin. Oh, Karena iya. bapak gue Kerja. pegawai. Oh iya. Masalahnya tadi maghrib, gue dengerin maghrib, pulang maghrib. Beda kali golf lu sama bapaknya. Temannya maksudnya. Iya. Tuh akhirnya diajak gua, bokap sama nyokap lagi main nih. Pak gua pakai stick nyokap, mukul, namanya bokap udah jauh, terus nyokap udah bisa juga, gua nggak bisa kan, mukul di situ aja. Bukannya bukan dikasih tahu, bukan dimarahin. Coba itu, pukul yang bener, pukul yang sini, belakang udah nunggu. Batin. Nangis lah. Aku itu, gua nggak salah. Nabri. Ada siapa kemarin? Paling iya aja. Oh iya aja. Iya. Anak tentara. Tentara. Iya nggak tahu. Mulai keceplok langsung dia. Langsung semuanya ceplok barengan gua. Tapi waktu itu kemarin kenapa dulu nggak ikut main golf? Ada apa sih? Hari Jumat. Ya, cuma Oh nggak boleh sama bini.
Oh, enggak, bukan. Di grounded ya? Enggak. Gue ada urusan gitu. Oh, lu simulator? Enggak, simulator Kamis. Kamis ya. Kamis ya? Kamis Oh, ya, mau kemana, Di? Oh, Senjata. Untuk akhirnya udah makan, Di? gua nggak nyentuh lagi golf tuh. Gara-gara diomelin itu. Enggak, akhir sampai gua pernah jatuh. Bokap main sama temen-temennya, gue pengen ikut nggak boleh. Terus tiba-tiba ditelepon lah. Besok dulu tuh nggak ada HP kan, jadi telepon di lapangan ke rumah. Ya karena di dalam komplek itu kan. Teleponnya suruh ikut main sama temen-temennya. Gue saking excitednya nih, gue nggak bawa stick kan, gue naik sepeda, taruh sepatu nih di stang kan, namanya zaman dulu kan. Lagi ngebut terus sepatunya masuk ke roda, jungkir gue singkat gue nih, gue jatuhnya begini nih, singkat gue. Ternyata gue jatuhnya begini pak, pas bangun kok ada darah, sini gue bolong, kena lubang di jalan gitu. Udah, akhirnya dari situ gue harus dijahit lah nih, dijahit. Makanya lu nungguin itu ya, jenggot ya biar. Enggak juga, apalagi bakat. Oh iya. Bakat dari orang tua apalagi. Nah, gue tak, ini maksudnya kan Kalau misalnya gue nungguin sini dong gara-gara itu oke lah. Ini gara-gara apa gue di sini? ya kan sekalian maksudnya biar Itu tujuannya baik. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Iya. Nggak tahu. Oke, ramping muka gue jadi kenceng nih. Udah kayak botak. Gitu. Akhirnya gue nggak nyentuh lagi tuh golf sampai SMA kali, sampai SMA ikut-ikut driving kan. Juga lama dong mainnya. Dari 2002 baru tuh. Berarti gue yang setahun main ya maklum lah ya. Maklum Kalau banget. lawan orang-orang yang main. mau jelas. Gini nih, Jelas. kan kalau gue selalu bilang nggak masalah lu mau ngelawan atau enggak ya, yang penting lu cari permainan lu sendiri. Cuma kan si lu kan enggak cari permainan yang lain. Penontonnya tinggal satu, dia senang banget tuh. Ketawa ya? Ketawa. Dia senang banget. Udah kenyang berarti dia. Kenyang. Seri berarti. Nanti masih penyok mukanya. Baru bangun tidur belum makan katanya. Itu. Iya kan? Kalau cari permainan lu sendiri. iya, makanya kan kita kan nggak pernah ada orang yang ngajakin main terus selalu ngajakin taruhan yang menggebu-gebu gitu. Udah oke, kita taruhan duit aja gitu. Enggak, kita bukan masalah duit. Iya Bukan. dong, kan kita delapan gitu kan. Iya, kita nggak taruhan duit, bukan harga diri. harga diri. Makanya kayak main, kita main cium tangan aja. Iya. Itu di atas duit segala-galanya itu. Iya. Kalau yang kalah cium tangan. Bayangin ada kayak 77. Cium tangan sama 87. Harga diri Di videoin lagi bos. Harga Pasar diri. ya di media sosial. Yang dipasang cuma video yang gue cium tangan. Iya. Video dia cium tangan yang dipasang. Itu. Iya, tapi itu kali ya serunya ya kita. Iya kan, harga maksudnya diri nggak ya, nggak harus duit, nggak kan? harus Nggak harus duit. Iya, duit, benar. nggak harus duit gitu. Ada yang hanya untuk men-trigger biar lu semangat mainnya gitu. Iya kan, mainnya. Tapi gue lagi semangat nih main golf. Ah mana nggak golf kemarin? Oh semangat tuh Apa? kayak siapa, kayak Rico. Kok. Ya, main. Main gym. Ya kalau misalnya mukul lihat tuh sayapnya atas bawah kiri kanan semua udah kayak Iron Man. Haus nih gua. Iya kan, sah gitu kan. Nggak boleh ngomongin orang, jangan sebut nama teman kita. Rico Hasibuan. Hai Riko. Harusnya katanya dia mau kesini nggak jadi tadi. Iya. Itu. Apalagi? Kalau kayak gue ya paling olahraga lah. Kalau sekarang mah. Lu mah bukan olahraga itu, bodybuilder. Gue enggak kan gue basket. Enggak mau nge-gym. Gue sekarang udah jarang nge-gym. Yang gitu tiap hari apa tuh namanya? Olahraga. Itu olahraga. Gue kalau bodybuilder, gue ikut lomba. Wih, Iya. Seniat itu enggak. Itu kan hanya Kan awal mulai gara-gara COVID aja. oh. Mencoba. Tapi itu alat-alat di rumah ada komplit. Ada. Enggak komplit lah. Oh. Tapi alhamdulillah nih ya. Cuma nih, gue nggak pernah COVID. Sampai sekarang Sampai sekarang. lu mendingan kena lu. Ya astagfirullahaladzim. Jadi lu tenang, udah kena gitu kan. Gue juga sekarang tenang. Gue tenang beneran. Tenang. Gue tenang. Setenang itu gue. Oh iya. Kemana-mana tenang gue. Karena gue ngerasa Ada ya orang yang nggak kena covid ya? Ada. Ada. Pesan kali ya orang yang nggak kena covid sekarang ya? Kayaknya semua orang udah kena deh. Enggak ya?
Mas Doni udah kena ya? Kena. Nah, tuh, suaranya pelan, masih pelan nih. Udah, gua udah kena. Udah kena juga. Kena kita rame-rame kenanya. Gimana sih kalian? Iya bener. Satu klaster kita kena. Mas lo kena semua. Dari sini. Iya gara-gara Nongkrong di mana? Riko kena. Terus Riko juga. Riko kena, dia diem aja. Terus udah gitu, beda 3 hari dia merasa enak. Main golf yuk. Ya kita pikir, ayo deh. Gitu pas main, kok nggak enak badan gitu. Udah. Nah, habis itu kita nongkrong dulu, men. Iya kita nongkrong dulu, beres sana main 2 hari lah, 2 hari. Nah, dari itu main lama-lama tuh di. Terus bininya dia dulu tuh yang kena, yang sakit tenggorokan, bini lo. Terus ngerembet. Udah akhirnya ngabarin, Jonder ngabarin juga. Itu, terus ada teman gua ngabarin juga. Pada kena nggak? Kenapa emang? Ini kemarin kayak yang bawa gua, dia cerita kena COVID. Abis bawa grup lu pada tok, katanya. Wah, semuanya kena. Sampai kita waktu itu malamnya nongkrong tuh ya, makan rame-rame tuh di meja. Habis itu semua yang di meja itu kena semua. Terus yang di meja Di motor itu semuanya kena, kecuali Mas Doni kayaknya udah kena karena udah kena ya. Iya. Udah itu kena semua tuh. Habis itu kita foto lagi nggak sih yang itu apa lulusan COVID? Iya. Udah kena semua Itu gila. 8 orang ada ya? 8 orang. Iya, 8 orang kan ada ya. 8 orang ada. Masa-masa kelam tuh COVID. Ya itu makanya gue karena nggak bisa kemana-mana, gue bener-bener mengkarantina diri aja di rumah olahraga. Gue setertib itu sih waktu COVID yang pertama, nggak keluar rumah sama sekali gue. Bener-bener nggak keluar rumah. Gue mau nggak mau keluar kerjanya begitu lah ya kan. Sama orang. Mau orang. Walaupun protokolnya bagus ya di Gue perusahaan. baru berani keluar itu 2020 akhir November lah. Oktober atau November. Ke Bali tuh. Langsung ke Bali. Lagi sepi-sepinya dong. Iya. Bali ada orang. Kayak kota mati. Bali sepi banget itu ya. Kayak kota mati tuh. Tapi enakan gitu sih. Ini sekarang. Enak buat kita, nggak enak buat kotanya. Perekonomian dia kan hancur banget kan ini. Ya, tapi ya sekarang juga mungkin kan hanya beberapa tempat doang rame. Iya kan, semua tergantung. Cuma maksud gua ya bisa menikmati Bali gitu loh maksud gua. Karena di Jakarta lapangan golf kan masih tutup. Bali buka itu? Buka. Lapangan golf buka? Buka. Karena lu dijemur, kena angin laut. Iya. Golf tuh. Waktu itu kita Ada beli. acara temen gua. Di Bali tuh. Waktu itu belum bisa bang. Baru setahun 2021 bahkan ini 2020. 22 ya. 2022 akhir lagi. Makanya. Itu. Oh, olahraga COVID gue sepeda waktu itu gua. Ya, gue juga Ya, sempat sepedaan ya, tuh. Ada nggak ketemu orang, gitu kan. hidupin sepeda fix gue lagi. Emang tadinya mati sepeda lo? Mati. Kan Mati. sekolah sepeda fix. Dia fix mati. Iya kan? Yang lain pada pakai sepeda lipat. Gua enggak. Kan kalau mohon maaf nih ya, kalau gue naik sepeda lipat ini kan kayak beruang sirkus. Sirkus. Sepedanya Pakai ring kecil. 16. Ini Kita main supaya jangan beruang. Iya. Gue nyobain soalnya. Itu ada orang nitip. Belum tentu nitip dijualin. Gue duduk di foto. Enggak lagi. Kayak coba ditinggiin stangnya, ditinggiin joknya. Enggak lagi tetap. Tapi aneh loh kalau Posisinya gini, tet. gue coba naik sepeda lipat itu ya. Punya temen gue kayaknya Di jalan juga orang-orang juga nggak indah gitu. Bukan dia belum tahu tapi lihat ini orang ngapain. Iya kan? Nah, maksudnya ringkih juga kan sepeda itu kayak ringkih waktu itu gue dudukin ya punya oling gitu ya gue dudukin gitu set pas gue naik kok kayak ringkih. Emang lu bisa naik sepeda? Wah, bisa naik motor. Udah yang sekarang naikin. Orang belum tentu bisa naik sepeda, bisa naik motor. Iya, tuh. Adik gue bisa naik sepeda, nggak bisa naik motor. Oh. Bisa naik motor tapi nggak bisa belok. Gak bisa Bikin naik jalan tol. Dia dari samping rumah itu dulu ada motor Supra tuh. Dia naik, coba dong, aku bisa nih dia jalan. Ya ini kan pertigaan gini, kuldesak. Dia masuk got, nggak belok. Itu yang salah lah. Ketigaannya kenapa gitu? Dia bertigaan gini. Dia lurus. Yang salah bertigaan. Itu belum tentu. Belum tentu. Naik sepeda naik motor. Selain ini kita mau bahas kan mainan udah, Hobi. olahraga, hobi udah gitu.
atau kita bahas yang lebih ekstrim gitu apa gitu kan? Ayo aja. Kalau gua emang kayak sejak gini deh, perubahan sejak COVID sampai sekarang. Cara orang berkumpul sama nongkrong kan udah beda tuh. Ada penyesuaian, ada adjustment yang tadinya kayak cuek-cuek aja, sekarang kayak ya masih walaupun udah oke, situasinya udah oke, tapi kan masih ada yang pakai masker, masih ada yang pas udah sampai tempat, padahal dia masuk ke satu tempat nih, ya ke restoran gitu, pakai masker kan, iya kan, dia duduk di meja di tengah-tengah, dia buka masker. Apa bedanya lu masuk restoran pas dia duduk di dalam buka masker? Dia sama. Belum makan padahal, iya kan? Iya. Sama aja sebenarnya. Bisa nggak sih kami kan? Kenapa pakai masker tapi di dalam? Sedangkan orang semua lagi nggak pakai masker. Ini pas masuk pakai masker, diharuskan pakai masker kan? Duduk dalam boleh buka masker. Masuk ke restoran, dites dulu, suruh cuci tangan. Ya, terus itu awal-awal tuh. Enggak. Sekarang ini juga sama tuh yang kemarin. Apa lagi? Masukin plastik, dicek apa namanya? Enggak, saturasi oksigen. Iya, satu Oh oksigen. iya. Terus gue tanya, kenapa mbak? Karena Bapak harus pakai masker. Lah nanti gue di dalam makan masa pakai masker? Ya udah copot aja pak kalau makan. Lah kan sama aja. Iya. Dulu waktu yang gua 2020 ke Bali tuh gitu. Masuk restoran, cek saturasi. Iya. Nggak ada sekarang. Cek temperatur, cek Protokol, saturasi gitu. protokol. Gitu pak. Sebenarnya Mau masuk ke tempat makan Jepang tuh sushi tuh, restoran Jepang. cek. Kalau gue yang aneh di tempat kerja gue tuh yang agak canggung sih. Dulu kan kalau kita ketemu sama rekan gitu kan, salaman. Terus COVID kan, dari jauh doang, gitu kan. Terus apa tuh ada orang yang saya pakai gini lah, ada apa? Oh ya, ada yang ya. Dari gini terus membaik kan, udah kayak gini kan, kayak apa gitu lah ketemu lah. Fist bump. Nah sekarang nih agak bingung nih. Ada yang masih fist bump, ada yang begini. Ya oke. Karena udah mulai gini, terus ganti Akhirnya bukan ya. Itu yang paling seru kalau gue lihat sih. Dari awalnya kita kalau salaman, gimana bro, bla 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 gitu kan. Cas. Mantap banget kan. Ada kan gitu kan, kalau sama orang-orang yang udah kenal deket kan ya udah pas-pasan aja, cuek aja gitu ya. Cuma kadang kita ngerasa deket, dia nggak ngerasa deket, dia pasti kayak gini, dia ngasih timbang. Itu tuh paling awkward banget. Iya. Itu masih sampai sekarang tuh yang ending nih yang sekarang ini ya. Banyak orang kan masih ada yang gini, ada yang gini, ada yang masih nggak mau gitu kan. Yang teraneh sih gua kemarin ketemu dia pakai sarung tangan tuh masih. Terus nyapa, Cap. Terus dia udah pakai sarung tangan gini doang lagi. Keren banget tuh. Udah baik tuh udah. Oke, bye. Gue gak ngerti konsep dia. Apakah dia masih COVID ya? Atau apalah gitu Tapi ya merubah COVID itu merubah pandangan orang. Ya, pandangan orang, merubah sifat orang, merubah inilah karena ada yang jadi fobia dengan kotor lah, fobia itu ya. Ada yang cuek aja, ada yang setengah-setengah kayak ini COVID, tapi di lingkungan sendiri nggak apa-apa, tapi kalau di luar kayak yang paling bersih, tapi pas di ngerasa lingkungan sendiri nggak apa-apa, sama aja pada. Iya kan? Mau nonton nih? Rajin bersih-bersih. OCD kalau dia emang, kalau dia emang OCD pak. Nah itu kalau misalnya meja gue bersih kan dari habis kita makan wajar dong. Gue cuma mau nunjukin lo OCD. OCD dari dulu. Kan mau nanya lo nih, lo kan sebagai pilot nih, di pas lo lagi bawa pesawat gitu kan, lo pernah nggak sih ngelihat sesuatu di langit yang aneh menurut lo gitu? Enggak, gue juga berharap sih. Siapa tuh ada UFO gitu ya? Iya, gue juga pernah tanya itu sama bokap gue. Iya. Selama dia terbang, pernah ngeliat yang aneh-aneh nggak sih gitu? Gini maksud gue, bayangan atau apa? Iya, karena kenapa berita-berita soal itu hanya terjadi di luar negeri? Iya, di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Tapi ternyata sebenarnya ada, gitu.
kan pernah masuk beberapa berita ada yang lewat Di Indonesia? Di Indonesia. Ada di daerah Garut, di daerah mana di Jawa Timur tuh ada gitu. Kayak ya walaupun kita nggak tahu benar apa enggak gitu. Maksud gua hal-hal seperti itu kan apapun benda terbang itu kan masuk di radar ya. Iya. Ya. Iya. Harusnya juga saat gua nggak tahu ya kalau di airline gitu ya, di armada itu ya. Kan radar pesawat lain pun juga akan nongol. Betul. Benda terbang itu Betul. pun akan nongol. Gitu. Iya. Apalagi ini di pesawatnya pesawat tentara. Gitu. Tentara, ya. Pasti akan lebih sensitif. Betul. Nggak kelihatan tuh. Nah tapi bokap lu sendiri cerita? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Iya nggak pernah. Gue juga nggak pernah. Gue wishing loh kadang-kadang. Suka ngeliat kan kalau terbangan lihat luar. Iseng lagi tuh siapa tau gue, wih apaan tuh gitu kan? Ya. Nggak ada. Dia pernah dilihat, dia pernah kan gue tanya bang, pernah terbang paling tinggi seberapa? Dia bilang pernah ngetes sampai batas maksimal sampai pesawat itu diajak naik udah nggak bisa lagi turun. Berapa tuh? Nah dia Nggak tahu. Oh. Jadi dia saya sampai ngeliat itu bentuk itu. Dia udah mulai Gue bulat. liat pesawat diajak naik gini udah nggak mau. Turun. Oh memang maksudnya emang ada batasnya. Ada kan batas gravitasi lah atau apa ya ilmunya ya? Batas apa ya? Sebenarnya udara sih larinya. Orang bilang kan layer-layer itu status. Oh berarti maksudnya si pesawat itu emang udah didesain untuk kalau diajak naik lagi udah nggak mau gitu. Dia tetap aja segitu aja. mau dia. Batasnya dia gitu. Kurang udara. Pernah nyobain begitu, makanya terus pernah lihat apa aja gitu kan. Berarti kan kalau udah sampai di atas itu kan mungkin ada di batas itu ya. Iya. Terus apa yang kelihatan di atas sama yang kelihatan di bawah Iya. nih kan? Pernah lihat tuh? Nggak pernah lihat. Nggak ada juga ya? Nggak ada tuh. Makanya sih gue suka nanya gitu, suka lihat apa gitu. Nggak ada ya. Iya. Kan cuma kelihatan gelap kalau di atas. Nggak, maksudnya nggak pernah ngerasain sesuatu yang aneh gitu. Nggak Maksudnya ada. di luar pesawat atau mungkin di cabin atau mungkin kan lo Suara-suara ada di cabin. 12 enggak, makanya 12 jam gitu kan mungkin ada sesuatu 12 yang jam paling jauh mana terbang? Enggak, pesawat gua enggak. Enggak, bukan, Gua bukan. paling lama 6 jam. enggak bukan yang dulu lu terbang sampai keluar Bawa negeri segala macam pesawat, itu. bawa pesawat balik dari Amerika. Itu cuma 6 jam. Enggak juga, enggak ada apa-apa. Enggak bukan maksudnya kayak mungkin kamar mandi kebuka sendiri atau keketok gitu maksud gua. Kenapa jadi acara spooky kita ya? Dari acara tongkrongan. Iya. Enggak kan semuanya dibahas di sini. Habis terlalu serius kita dari tadi ngomong gitu. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada kayak masuk kamar mandi kebuka sendiri, terus ada tombol kepencet sendiri gitu, terus wiper nyala sendiri di pesawat gitu kan? Ini pesawat, Mas. Bukan angkot. Tapi gini, begini. Ini untuk mematahkan stigma orang. Nah, kejadian-kejadian dalam kabin. Kabin atau kokpit nih ya? Kabin Ini kita cerita dulu nih. Iya, kabin apa kokpit? Kabin itu mulai dari pintu Enggak, kita tahu, bukan maksudnya. No kan nggak semua Oh, iya. tahu nih. Kita sebelum sampai ke sana definisi dulu nih. Kabin itu mulai dari pintu kokpit ke belakang. Kokpit itu ke depan. Oke. Nah, pertanyaannya depan atau belakang nih? Depan. Dua-duanya deh, Oke. dua-duanya. Ah. Kejadian-kejadian itu yang menjadi stigma. Ya mungkin bisa jadi klarifikasi juga gitu ya. Mungkin kan itu dilakukan oleh oknum. Kejadian-kejadian itu yang menjadi stigma bahwa oh pilot sama pramugari nih atau ini Iya, pramugari iya. aja nih gitu. Iya, iya, Ini iya. kejadian-kejadian itu yang Mau permen nggak? Permen. Mau permen ya? Iya. ini dari segi yang menjalankan pekerjaan itu. Balik lagi dong. Atau lu pernah dengar cerita? Ya nggak harus lu sih, nggak apa-apa. Kalau orang nggak cerita gini, ada tuh temen gue. Jadi ini gini, mau gitu deh ceritanya. Ya, Enggak. Mungkin itu mulainya dari zaman dulu kali ya. Zaman dulu itu kan kalau kita terbang waktu sebelum WTC kali ya. Sebelum kejadian WTC Amerika. Itu pintu antara kokpit sama cabin itu Boleh dibuka. pintu biasa dan boleh dibuka oleh siapapun. oleh siapapun dan sepertinya seringnya malah dibuka doang. Iya, kelihatan. Oh iya, Oh iya, benar. Gua pernah Jadi tahu. orang lihat Iya. di depan tuh kegiatan kita apa. Terus dulu ada smoking area section kan di belakang. Benar, waktu zaman merpati. Jadi segitu bebasnya lah itu yang namanya flow-nya baik kru, penumpang maupun pilot. Mungkin yang namanya kan kalau di tempat kerja itu disclaimer ya, di mana-mana orang kerja sama aja, lo mau di kantoran Melakukan apapun itu mau ya. melakukan sama aja semua. Nah mungkin
Kalau dulu pramugari pilot itu warawiri itu kelihatan sama penumpang. Jadi wah pilotnya ngapain tuh gitu kan. Jadilah dari zaman dulu itulah ke stigmakan ke sekarang. Nah sekarang ketika udah si WTC kejadian nih, kita kan pakai reinforced door kan, itu hanya bisa dibuka oleh dari dalam. Dari luar bisa, tapi dengan yang buka itu harus dari dalam. Iya. Nggak bisa dibuka dari luar, Betul. nggak bisa. Jadi hasil sekarang itu isolated banget kerjaannya pilot itu. Nah, itu yang bikin Jadi terserah pilot mau ngasih masuk apa enggak. Dan ketika di dalam nggak ada yang tahu dong, kan udah ketutup pintunya. Tapi sebegitu kuatnya pintu itu ya? Iya. Digedor, Ditembak juga nggak bisa. Oh. Nggak bisa ditembak sekarang. Gila, anti peluru sekarang. Cuman ya itu mungkin karena dari zaman dulu, cerita ini dari kapan sih? Cerita pilot pramugari itu kan udah jadul banget kan ya. Sekarang tuh kan nggak seperti itu lagi. Kan banyak tuh main kejadian yang akhirnya viral. Oh itu sekarang gitu kan? Iya, viral itu sekarang tuh kan ya, viral kan baru-baru zaman sekarang ini tuh yang kejadian ya sampai masuk video di sosial media itu kan. Yang menyebabkan temen gue nih ya, akhirnya tidak terjadi di kokpit tapi terjadi di tempat lain. Ya cerita temen gue lah ya. Cerita temen gue. Enggak, bukan. Kalau gue pertanyaannya adalah pernah terjadi sesuatu yang di luar nalar gitu maksud gue gitu. Kalau di luar nalar soal terbang sih enggak sih ya, enggak, karena kita main sama mesin kan. Kalau di cabin banyak yang di luar nalar tuh. Nah contohnya, ini gue pengen tahu gitu. Kalau yang paling gue rasain sendiri nih, kan kalau di Makassar tuh suka ada itu tuh apa, orang yang udah mati, terus dia kan harus di Toraja kan. Nah kalau Toraja itu di pesawat itu kalau kita naikin orang mati dalam bentuk coffin, jasad itu mahal banget itu. Karena kan dia hitungannya kargo, terus kargo spesial, ada volume, bukan volumenya, ada perizinannya, luasnya, dan treatmentnya beda ya. Treatmentnya beda. Kalau kita seperti bawa barang pada umumnya. Ya, bawa jenazah. Nah, kalau di Makassar itu mereka dihidupkan dulu tuh orang. Nah, ini yang agak Benar jadi channel mistis nih. Ini sih, nggak channel ini sih, karena kan ini kejadian sama gua nih. Iya. Jadi Nah, ini gue temen nih maksud gue ya. Jadi si Kevin ini cerita sama gua, Kev, ada penumpang. Waktu naik, ini si orang yang hidup nih, orang yang bawa dia bilang, Mbak, jangan ditawarin makan, jangan disentuh. Duduk di kabin tuh. Dia jadi ceritanya nih orang jalan nih bertiga nih. Yang dua ini satu megang satu orang nih, satu ke depan ngomong sama pramugarinya, Mbak, yang penumpang ini jangan ditawarin makan, jangan diajak ngomong, jangan di apa-apain lah pokoknya, jangan ada interaksi, dia bilang gitu. Oh iya, oke. Terus dia jadi kan dia harus lapor dong ke gue. Siap, ada penumpang gini. Oh yaudah, gitu, oke nggak apa. Jadi nih orang yang satu lagi ini, dia pakai kacamata hitam, diem aja gitu nih orang, di bawah diem aja. Nah ternyata usut punya usut, kita tanya lah sama si Yang dua orang ini, bapak ini. Yang dua orang ini. Gue kan kepoan kan orangnya kan. Gue tanya lah, ngobrol lah gue sama si yang salah satu bawah ini. berarti lu ke belakang dong? Gue waktu itu bukan ke belakang, jadi pas banget dia ngomong gitu, nggak lama pas terbang gue ke toilet. Oh. Terus si pramugari gue cerita. Tapi toilet bukan yang di depan? Nggak ada dong. Toilet kan ada tuh di luar, kokpit. yang dekat pintu masuk tuh. Iya. Pas gue keluar, ngobrol sama pramugari gue, dia bilang, itu tuh kayak orang yang itu pas dia dilalanya ke toilet. Loh, Si bapak itu. apa itu? Gue ngobrol dong, gue tanya. Dia cerita, dia bilang, ya kalau orang yang kesana itu dia kan bisa naik sendiri. Di Toraja itu dia ke kuburan itu naik sendiri. Nah startnya kapan dia naik sendiri? Itu mulai dari berangkat dari sini. Dia udah jalan sendiri tuh orang, dibikin hidup dulu. Tapi kita nggak boleh sentuh dia, nggak boleh apa. Jadi dia dibawa tuh jalan, dia jalan, duduk. Keluar dari pesawat, cuma hanya dituntun gitu Iya, aja. gitu. Even nggak digandeng, nggak apa. Dia jalan terus. Setelah sampai sana juga gitu. Naik kendaraan sampai kuburannya naik sendiri. Gue percaya nggak percaya sih. Tapi itu kejadian di pesawat. Tapi lu lihat wujudnya?
Gue nggak lihat wujudnya. Maksudnya kan Gue nggak bentuknya jasad yang ya kan beda ya. Orang Iya. hidup sama orang sedang Gue nggak merhatiin, gue Iya. nggak merhatiin. Gue cuma lihat dia pakai baju biasa lah ya, hitam gitu, terus pakai kacamata, pakai topi. Jadi benar-benar nggak kelihatan lagi muka atau apanya. Cuman sudah tertutup gitu, terus duduk aja gitu di tengah, dia diapit gitu kan. Udah tuh. Jadi Nggak dia cerita. bau, nggak apa ya? Enggak. Iya. Dan itu emang gue tanya-tanya gitu. Lu mau cerita apa Don? Gak apa-apa Don, di sini mah Don. Setan yang paling serem apa ya? Ah, Setan yang paling serem. setan apa? Yang pernah Enggak, lu ngasih tebakan apa pertanyaan? Nanya dia. pertanyaan. Oke, pertanyaan. Kalau Menurut kalau setan yang paling kalau ya, tebakan dia jawab ini. Setan apa? Oh, itu setannya. Kalau ini dia kan setan apa? Beda. Ya, beda. Kalau gue sih paling serem sih ngeliat pocong sih depan muka gue. Pernah lihat Di rumah Itu lu. menjelang kakek gue meninggal. Di rumah lu. Iya, di plafon. Kok pelakunya pocong? Pocong juga. Iya terserah dia. Kan gue nggak nyuruh dia. Itu aja. Kan nggak gitu maksudnya. Kita janjinya Amir. Kita kan udah punya konsep. Pocong itu loncat-loncat, Betul. ya kan? Kalau di pintu pocongnya nggak bisa Iya, ya gitu. Iya. Itu kan udah perjanjian dong. Tiba-tiba pocongnya dia. Iya tiba-tiba nggak begini. Gue nggak bisa ngomong, nggak bisa aku itu sebenarnya ada teman gue lagi gini rame-rame Di rumah lu. Iya, kamu Yang ini? Nggak di Semua ngeliat? rumah bokap. Gue doang pas gue bangun muka gitu, Bukan pocong kali. Ya Allah. Karena dia nggak loncat kan? Enggak. Ya Allah, jatuh. Enggak, itu enggak. 2 minggu setelah itu kakek gue meninggal. Kayak gue ngasih tahu kali kan. Gue pikirnya gitu aja. Cuma itu gue. Lu ada pengalaman yang masalah lihat setan? Sejauh ini belum pernah berarti? Enggak, sebenarnya bukan nggak pernah sih. Lu cuek Gua tuh kalau kerja itu kan selalu tidur sendiri. Jadi setiap Iya, daerah kita aja dulu sendiri-sendiri. kan? Setiap daerah itu selalu punya cerita. Semua hotel itu semua punya cerita. Oke. Dan gue nggak suka dengan cerita itu. Jadi gue selalu menutup mata gue. Kalau gue menurut gue nggak ada lah kayak gitu-gitulah. Karena kalau diceritain dulu, ntar gue tidur jadi takut kan. Oh, lu penakut maksudnya? Gue bukan menakut. Coba. Cuman gue Kayak gini katanya mau motoran, aduh tidur sendiri banget. tanya dari dia, kalau kita motoran tidur kan rame-rame ya, numpuk-numpuk aja kita. Oh, bangsa. Iya. Tidurnya rame. Besok Gini bukan. Oh gini. Oh gini. Oh ya gini. Jadi tidur tuh kasur rame-rame gitu. Iya kan nih? Tuh. Nggak takut gua kalau motoran. Enggak, pas lu bilang iya kan, kayaknya ada penekanan ke dia. Iya, gue bilang tadi, gue tuh sebenarnya bukan takut, gue cuma tidak mau mendengar, gue tidak mau, jadi gue nggak terlalu suka cerita-cerita seram, nggak suka gue, Lu nggak suka? nggak mau tahu gue, nggak mau dengar. Nggak mau dengar? Oh. Jadi kalaupun ada, ya ada kejadian, gue belaga bego aja. Oh, pura-pura jadi sampai bener-bener diamprukin baru dia. Nggak, berarti Ya, karena kayak waktu itu, nih, gimana sih? Lombok tuh hotel tuh serem banget, dan semua orang tiap cerita serem mulu kan, gue kesel kan. Nginep di mana lu? Nginep di apa nama hotelnya itu? Lombokin lah misalnya contohnya udah. Bukan. Enggak misalnya. Lombokin, Lorin, kan nggak mungkin sebut merek. Oh iya, oh iya. Siapa? penonton nggak siapa banget nih? Siapa yang dilorin? Lombokin, Lorin. Oh, Lomin. Oh, kirain ada yang kelorin. Terus udah gitu gue masih first officer waktu itu. Iya. Terus tiba-tiba kapten ngomong gini, FO berarti ya? FO, Mas Rory mau nggak tidur di kamar kapten? Kamar kapten itu selalu fasilitas beda sama Oke. kamar Yang ngomong sih kapten. kapten. Oh, berarti Kenapa gitu ya? baik banget ya? Berarti kalau lu sekarang gitu ya? Fasilitasnya beda ya? Wah sekarang gitu, iya aku kapten. Kapten. Beda dia. Ada ya? Beda. Pantesan cateringnya juga beda ya? Terus udah gitu, kapten ngomong gini kan, Ada suara-suara batuk. kapten ngomong gini, Mas Rory, mau nggak tidur di kamar kapten? Kamar saya bagus mas. Kamar dia emang bagus, kamar dia tuh cottage sendiri. Lombok, what? Cottage mas, bagus. Lu di hotel, FO di hotel. Kita di yang kamar yang bentuknya hotel kan, sebelah-sebelahan gitu kan. Bagus mas kamarnya.
Pasti gue nggak enak nih, tapi ya gimana ya? Soalnya baik banget ya. Nggak gitu juga sih konsepnya. Nggak masalah baik banget. Tapi gue masih polos kayak gue. Oh, emang sekarang? Masih. Oh iya. Oh iya nggak? Asal aja diem langsung. Asli aja langsung diem, langsung diem. Kompresor. Kulkas. Cerita nih. Iya, iya. Terus, wah ada mati gue, wih fasilitas kapten nih kan. Masuk kamar tuh kan dikasih buah gitu kan, keren ya. Oke kayak deal, masuk dong gua ambil. Senang. Tapi pas geret kok perasaan gua nggak enak. Ternyata tuh dia bener-bener yang jalan setapak, terus ada cottage di tengah-tengah sendiri, terus nggak ada apa-apa, depannya laut. Nggak ada kota-kota yang lain. Nggak ada kota-kota lain. Bener? Bener Cuma sendiri. satu doang. Nggak, jadi ada, tapi namanya cottage kan jarang Jauh, ditempel kan. iya. Ini cottage terus berapa meter lagi cottage. Dan gak ada yang nginep daerah situ. Nggak ada. Di situ. Nggak ada. Sepi kan, hotel itu hotel sepi karena hotel lama. Geret, mas kok tambah lama? Pak, ini kemana? Kan dianterin kan sama orang hotel. Masih terus lagi? Anjing lagi. Terus, mas. Dan akhirnya pas nyampe, anjay ini bener-bener sendirian. Udah lah ya, mau apa lagi kan? Menghibur diri lah, dikasih buah. Wah, mantep, kamar tempat tidurnya gede. Ada TV, yang penting. Tempat itu pasti ada kali. Ya kan maksudnya nyala TV, nyala TV. Tahu ya kan? Siapa tahu kan ada yang nggak ada TV. Tempat tidurnya itu tuh yang apa, yang Di mana ada yang TV? tinggi. Makanya gimana sih? Lu gimana sih? Ya nggak tahu kan ada pakai TV. Gua nanya lu. Nggak ada. Kan lu bilang setiap hotel pasti Ada TV. Ada. oh, ada. Tempat tidurnya model yang kayak zaman dulu tuh, yang kayunya kakinya tinggi kan. Terus ada. Oh yang kayak di Bali tadi. Kayak di Bali. Ya kayak gitu kan. Bagus dong. Udah tidur jebret. Tapi kok perasaan gue nggak enak, udah sepi, malam. Digoyang. Goyang nih enggak, menurut gue goyang. Laut. Gue nggak mau digoyangin ya. Mungkin laut. Druk. Wah, goyang, wah laut. Udah tidur lagi. Nggak lama, bruk. Aduh, ini nggak enak juga ya kamarnya. Udah, gue tidur aja lah. Karena gue tidak mau yang tadi, gue tidak mau berpikir macam-macam. Udah ngeblok duluan lah pokoknya. Iya, gue udah Udah blok pikiran gue, jadi ya, it's okay lah. Udah. Kira nggak bisa tidur kan, karena nggak nyaman kan, goyang-goyang, bunyi ini, bunyi itu. Udah pagi-pagi, gue pas udah ngumpul lagi nih di mobil kan, gue bilang, Cap, kamar Captain nggak enak Cap, ini banget apa, goyang-goyang gitu. Sebenernya tahu-tahu di belakang kan, gitu. Kenapa? Itu tuyul Captain, di kamar itu ada tuyulnya, jadi tuyul itu selalu tiap orang tidur digini-giniin, gerubungin, semua udah tahu cerita itu dan gue nggak tahu dong. Bisa yang lain pada tahu. Ya karena baru. Enggak, bukan maksud gua. Serius. Enggak maksud gua. Pas lu enggak melakukan pas udah digoyang-goyang gitu, lu langsung kabur atau apa? Main blok. Gue udah, pokoknya gue mau tidur. Gue udah biarin aja, nggak udah gue tidur. Gue karena kalau gue cari tahu, Kalau tahu itu tuh, lu kerja nih gitu. gue kumpul. Pulang 3 ya. Iya. Lu maksudnya pas dulu enggak sini Kita udah banyak cerita di kamar itu tuh Gitu. Iya, ada Captain itu pernah nginep di situ, kejadian yang sama. Akhirnya dia cerita sama gue pas di kokpit. Iya, mas saya pernah tidur di situ, mas saya gitu digoyang-goyang, saya bingung. Pas saya lihat itu kaki tempat tidur lagi diginiin sama 3 tuyul. Terus gue untung lu aneh kok maksudnya ya berarti ya? udah mati, itu dia udah mati kok. Anjing juga. Anjing. Nah, setelah lu ngalamin jadi gitu, lu pernah bahas gak saat lu jadi kapten? Oh enggak. Tapi enggak karena enggak di Lombok itu lagi. Enggak. Oh, udah Maksudnya beda. melakukan hal yang setipe. Lu ngerjain maksudnya ngerjain dia. Enggak. Enggak, maksudnya Karena ke junior-junior lu gitu. enggak. Karena gue mindset gue kalau misalnya gue tidur. Itu Udah. Enggak, iya, percaya. Enggak, gue enggak ada sensor di sini ya. Karena gue, menurut gue tempat itu serem, ya pilihan gue pernah yang gue tahu serem, gue pindah kamar, gue minta kamar lain. Oh. Gue langsung minta kamar lain aja. Enggak, maksud gue gini, melakukan kayak semacam ospek ke junior. Oh enggak, gitu anak baik. Enggak lah, harus gue Kan enggak gimana? Ya anak baik. Yang lain gila, dia doang normal. Yang lain aneh. Yang lain aneh. Yang lain aneh. Sampai temen dia sendiri ngomong, Iya, lu gila lu, gue bilang, oh iya emang gue gila. Iya. Kalau dia doang yang normal. Ya, tapi yang satu pernah ngomongnya pelan-pelan ya. Iya. Jadi
Gua kumpulin dong pramugari gua semua. Suruh tidur di tempat yang digoyangin itu. Tidur semua bareng. Hah? Karena gue tau tuh kayak itu ngeri dan gue nggak bisa pilihan lain. Gak ada pilihan lain. Yang penting kamarnya nggak ada lagi, cuma bisa itu. Tapi ada kejadian maksudnya? Iya, ini ada tempat lain yang kejadian juga. Kasurnya goyang juga tuh. Kasur gue ya. Itu serem banget. Pokoknya di situ udah. Enggak, bukan. Maksudnya yang serem banget lu kumpulin temen-temen nih. Enggak, jadi akhirnya gue nggak gitu. Gue keluaran lagi. Teman! Enggak apa-apa teman-teman. Teman-teman. Bantat gue. Oke. Malam ini Kita rame-rame. kamu. Oh nunjuk. Tidur dengan saya. Terpaksa. Oh nunjuk. Terpaksa sih. Terpaksa dong, ya kan terpaksa. Pokoknya ntar malam tidur bareng ya semuanya. Oke. Akhirnya udah gue kumpulin tidur di kamar. Dan nggak ada kejadian, maksudnya kasur digoyangin atau aman. Kasurnya tergoyang. Enggak itu rame. Coba. Mindset ya. Iya. Gimana? Maksudnya kira-kira apa? Sama kan ya? Kira-kira ya. Kita udah susah nih ya ngelurusin bahwasannya pilot gak gitu ya? Iya. Tahu. Sampai ya nih. Jadi ya udah akhirnya. Kumpul aja gara-gara kamar serem. Dari berapa kabin cuma kamu tidur sama saya. Iya juga. Maksudnya nyuruh ya. Enggak, maksudnya Kamu tidur saya tidur kamar kamu. Iya. Nggak mau. Ada juga gini nggak? FO aja yang nemenin gue. Gue gak pernah tidur sama cowok. Bener. Haram banget gue tidur sama cowok. Bukan nggak mau cowok ya. Kan rame-rame. Enggak. Coba logikanya coba. Baru nah. Coba logikanya. Sama tadi Dek, nggak pernah tidur sama cowok haram. Iya. Kita kalau tidur rame-rame ya. Kalau rame nggak apa-apa. Oh, itu kan rame-rame kok. Tapi nggak berdua. Iya. Kenapa nggak lu nunjuk yang maksudnya kayak Kalau nggak gitu aja. Ada Epo cuma satu cowok. Iya. Tapi rame-rame. Ya udah. Iya, sama ceweknya Iya, tiga. dua cowok dua cewek Iya. gitu bisa. Dua cowok, dua cewek. Enggak, maksudnya 3 cabin, 1 FO. Kan rame. 3 kayaknya satu Epo gue tidur di mana? Nggak ada tempat tidur. Gimana sih? Oh, jadi itu satu kasur. Pintar. Kalau sama ini Enggak, karena kan Bisa dijelasin gua banget kalau sih. kayak gini kan terlalu lempeng, Ge. Gua mana ngerti kayak gini-gini, Ge. Aduh. Agak-agak Aman tuh? Aman. Sampai bini aman. Kenapa lo melihat banget? Ya itu kan emang karena seram. Enggak tahu Itu cuma cerita yang mau dibuka sih sebenarnya. Enggak, tapi lu dengarnya seremnya kenapa itu? Maksudnya cuma karena Enggak, emang itu seram di situ. Emang ada yang bilang apa nembus lah dari kamar sini. Wah, terbang. Casper. Terbang bukan pocong. Oh, loncat pocong. Emang even nggak terbang. Nemplok. Dia nemplok. Oh, enggak nemplok itu juga salah itu. Ya suka-suka dia. Iya. Lu mungkin nanya. dulu. Lu nanya. Yang normal tuh siapa? Kembali pasal satu. Iya itu. Kalau dia bilang Kalau ini terbang dia, Oh. tembus tembok. Casper Wah, ya. ceritanya gitu. Pokoknya mereka sebelum berangkat di mobil dari berangkat di pesawat sampai landing sampai di jalan ngomongin itu mulu. Ya gua kesel kan. Lu nakut-nakutin gua apa gimana? Ya udah langsung lu nunjuk dong. Gua donjuk dong lu. Iya. Tapi ngeluarin duit berapa lu nunjuk? dari dua. Empat, lima. Empatnya nih, lima ya? Lima. Oh, milih Waktu ya? itu 4. Milih tuh. Iya iyalah, maksudnya yang Ya stigma itu nggak jadi terpatahkan dong. Enggak. enggak. Gimana sih? Ini kan tujuannya tadi mau ngomong ya. Oh iya. Enggak itu karena seram. Serem sih. Kalau dibahas terus mas serem nih. Iya. Ngebuka sendiri lu. Bisa dipotong. Enggak. Mana biro? Bukan biasa lagi dong. Bukan biasa lagi. Ya itu kayak gitu-gitu. Makanya gue selalu kalau terbang gue nggak mau denger. Misalnya mulai cap hotel ini udah diem lu, gue bilang gitu. Enggak, gue nggak mau denger, nggak mau denger. Udah. Ini Tapi gua- kebanyakan di Nah, maksudnya yang kayak gitu-gitu itu di daerah mana maksudnya? Nggak Bali daerah kah atau mana apa? sih, nggak. Even setiap kota pasti Kota ada. pasti ada cerita dan ada hotel-hotel yang emang kayak gitu lah adanya. Mungkin di tempat gue sekarang nggak ya. Tempat kerja gue sekarang kan hotelnya lumayan bagus ya. Di tempat yang sebelumnya, Oh, pesawat yang dulu lah. Tergantung dukungannya dari ya kantor. kan ya you know lah.
budget terbatas. Agak kurang ya. Iya. Jadi tempat yang nginepnya juga Tapi pas yang sekarang kan berarti hotel-hotel bagus nih. bagus. Nggak ada kejadian. Nggak ada. Jadi gua nggak ada kejadian goyang. nggak ada. Waktu tidur gua aman. Aman terus ya. Aman terus ya. Aman, adem, Enak. aman. Makanya tempat kerja sekarang gua betah. Tapi kalau selama lu motoran kayak lu keluar kota, lu touring gitu sama temen lu gitu yang lagi main handphone itu kan. Nah, itu perlu maksudnya pernah ngerasain nggak, Di? Maksudnya kayak Kita nginep pas lagi berapa tidur kali? terus tiba-tiba jendela goyang atau apa gitu. Lu keluar Mungkin kota karena udah capek kali ya. Bablas ya? 15 udah. Oh, jadi lu suka pura-pura nggak lihat juga berarti ya? Suka pura-pura nggak lihat temen lu kemana, ngapain gitu ya? Udah biarin aja. Biarin aja ya, udah gede. Oh enggak, maksudnya pertanyaannya setan bukan temen lu yang hilang itu. Iya. Enggak. Udah capek. Gua yang naik motor yang Silverhawk waktu itu yang arah Banyuwangi, yang Makassar ya? enggak, Bali, Enggak yang Banyuwangi. enggak yang di Makassar. Gua enggak Yang di Makassar itu. Nah, itu kayak ada losmen kan? Losmen. Jadi gua kira gua doang yang ngerasain gitu. Losmen pom bensin kan? Bukan, pokoknya itu dari losmen itu ke arah pantai. Restorannya berbentuk kayak kapal laut gitu kan. Oh iya, itu Makassar. Nah, itu jadi gua kira gua doang yang ngerasain, Ri. Jadi kayak hotel. Jadi kayak bener-bener maksudnya kayak kasur gua lagi tidur tuh goyangin gitu. Gua tidur berdua. Ombak gimana, coy? Ini di darat, bukan di laut itu. Lu tuh ombak. Iya. Lu ombak. Itu jadi kayak digoyangin. Gua kira Kasurnya kasur air. Ada ombak. enggak, gua kira gua doang gitu. Terus udah gitu kayak mancing-mancing. Enggak kan. Ya udah, lanjut lah. Enggak, udah gitu lemarinya juga goyang, Dek. Iya, kalau gua ngalamin pas touring itu Banyuwangi itu. Gila. Hotel yang di rest area yang di pom bensin itu. Hotel iya, bagus enggak. bentuknya. Enggak. Bentuknya bagus gitu, rapi lah. Gila, enggak bisa Tapi tidur gitu, gua. semua kamar ngalamin buka-buka pintunya, cekrek-cekrek. Iya, gitu. cekrek-cekrek gua enggak bisa Gua tidur. buka. Habis pagi harus jalan lagi pagi. Enggak tidur gua langsung. Banyuwangi. Kalau lu takut yang gini-gini ya? Bukan ya takut lah, semua orang juga takut ya. Maksudnya kalau suhu gua bilang sebenarnya kalau dia nunjukin ke manusia itu Ya, gitulah ceritanya. Iya, Senin pagi turun. Hah? Ya ntar gue telepon lagi deh. Ntar gue telepon lagi. udah rekam itu ya? Udah dari tadi. Oke, balik lagi bersama kita, Nanto, Ori, dan Gilang. Kayaknya Kalau udah bagi-bagi. bahagia sih. Kalau teman senang, Hah? lu ikut senang. Iya, kalau teman sedih, oke. lu ketawain. Iya, ini dia. Bener ya? Udah bener ini. Jadi pembahasan kita masalah mainan anak-anak, udah hobi, udah sampai cerita horor, udah juga semuanya gitu, ya kan? Sampai Tadi nggak cerita kenapa dia suka golf. udah sih udah. Iya, cerita. cuma ngomong itu doang tuh dan dibilang. Apa yang cerita di balik layar? Merasa challenging. Oh iya, challenging Udah kan? menjawab. Udah challenging gitu, ya kan? Saya rasa itu cukup. Kesel ya? Lagi kesel ya? Itu saya rasa cukup untuk mewakilkan perasaan Lagi kesel ya? Masih kesel ya? Kesel. Oke. Jonel ada yang mau disampaikan ke kita? Ke temen yang lagi sedih nih temennya. Temennya lagi sedih nih. Ada mau nyampe? Nggak ada apa? Baru berduka cita lah ya. Oling? Nggak ada. Doni? Aman. Ya. Aman, jadi nggak perlu cari-cari. Nggak usah cari-cari ya. Oke. Mas dulu. Tuh, kebetulan nggak tahu besok. Terima banget. Om Rory sudah hadir di sini dengan Om Gilang, dengan teman-teman. Penonton! Ke puncak naik motor. Molor ya. Ternyata mau molor. Oke. Gak ada rencananya. Makanya lagi muter-muter. Gimana caranya? Ya udah kita Izin udah balik pulang. lagi nanti di podcast berikutnya dengan teman-teman yang lain juga. Ya kan ya? Bisa kita atur lagi ya, Ri, ya? Oh iya pasti. Iya kan? Saya available. Oh, available. Oke, dengan pembicaraan yang akan lebih dewasa lagi. Kita kupas tuntas. Urusan yang doang ya?
enggak juga sih. Enggak lah, gitu. Nggak boleh gitu, ya kan? Cuma kita Kenapa sih kok jadi berubah Sedih. mukanya? Iya, saya lagi dapat berita buruk. Coba disebut kenapa beritanya. ya. Jadi, Ada miskomunikasi. iya makanya kalau nih ya kasih tahu buat teman-teman, kalau komunikasi itu yang lancar gitu loh, harinya. Enggak, tapi emang harusnya lu yang nggak nalar. Gua, Sejak kapan orang motoran nginep berangkatnya Minggu? Iya. Nah. Pulangnya Senin itu nggak ada. Lu Senin. Pulang Minggu. Yang lagi off Minggu cuma bapak. Yang lain kan sedang kerja. Pinter. iya juga, bener juga. Orang suruh pulang Senin pagi, lihat temen lu tadi. Sampai gimana caranya bisa pulang Senin pagi? Iya ya. Iya. Ternyata bodoh nih, pantesan diteleponin, mereka udah siap semua. Iya. Mau jalan jam berapa itu? Ini jam 8, janjiannya di Sentul. Anjir. Jadi masih mikir besok jam 8. Iya. Enggak, dia ngomong jangan jam itu deh. Jam 6 aja ya lu bilang ya. Kemalaman jam Iya, nah, ini 8. udah jam 7 kata dia loh. Nah, ini udah jam 7. Lah, emang udah lu ngomongnya kapan nih? Kata dia. Besok enggak. Gimana? Iya. Salah satu hobi motoran. Iya. Masalahnya, yang lain tujuannya motoran. Iya, kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Beda, Pak. Salah satu hobi laki ya. Iya. Jadi nggak nyaman ya? Bukan karena pembicaraan ya? Iya. Kan kalau berjalan nangis dong. Iya. Jangan nangis dong. Agak Berkaca-kaca. Berkaca matanya. Dia ngecak lagi nih, lagi ngecak itu. Enggak pulang langsung saja ke Taruman dari sekarang. Mau nggak mau ya? Hah? Mau nggak mau langsung. Enggak. Enggak lah, nggak bisa keluar, izinnya besok. Visanya stempelnya besok. Besok kan urusan toko. Oh iya loh. Iya, bisa kita. Kan bini lu bisa. Enggak lah. Saya sebagai suami yang baik harus lihat kamera biar muka gue serius. Iya kan, tapi ini udah ngerekam dari tadi sebelumnya. Oh iya. Heeh. Bisa diedit. Enggak. Tergantung mau utang jasa apa enggak. Masalahnya kan itu. Pertemanan tidak sehat ini. Yang menyelamatkan hidup temen Iya. butuh pengorbanan. Butuh diselamatin nggak? Enggak. Enggak. Enggak dulu. Oh benar. Nanti ya. Oke. Gue hubungin. Biar Si Oli, Link, kayaknya waktu itu ada yang mau tanya ke Rory ya? Maksudnya ada salah satu yang itu jadi di follow up atau enggak, lu mau tanya ke siapa gitu, ke gua atau Gilang atau ke Rory? Apa sih? Ada yang orang yang mau di follow up jadi nggak di follow up gitu. Apaan sih? PSP. Yang tadi lu tanya di sini, Ini on cam kan? on cam. Oke, On oke. cam. Makin mau. Makin mau. Nekat ya. Kayak dia mah udah nothing tulus lah ya. Katanya besoknya Dini nggak boleh nonton. Bukan, besok-besok ini podcast nggak mau, sumpah gua nggak mau lagi. Masih mau dia. Masih mau ya? Cuma nggak gol aja. Ya, cuma gue nggak bilang ditayangin. Nggak lu kasih lihat ya. Nggak ada repost tuh dia ntar. Udah ada berencana nge-tag gue aja kan? Adalah kan ini biasanya teaser-teasernya kan gua. Oh iya, itu apa lah nama itunya? TBC ya? Apa tuh? To be continue. Kan disambung terus. Kan disambung terus. Iya, iya. Ya kita tutup dulu podcast malam ini. Thank you. Sambil mikirin namanya. Ya, Thank you guys. Semoga tidak ada rasa kekesalan, Ya. tidak ada sakit hati. Iya kan? ya. Iya. Enggak kan? Kita No hard harus feeling kan? no hard feeling. Gua Kita no kan hard feeling. best. Nah tadi kan temen lu soalnya ceritanya kan pilot kan. Kita tutup aja dulu biar dia telepon temennya dulu biar kelar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya telepon. Enggak, itu waktu itu. Kira gue bodoh.